Kalau sudah kosong, kita nanti akan melakukan penyemprotan dulu di sekitar. Bagi masing TPS. Teman-teman, kita akan melakukan penyemprotan skala berkala. Jadi kita harap teman-teman bisa sebentar dari tempat masing-masing. Saksi Dengan mengisi formulir, dan juga bagi yang punya KTP elektronik di lingkungan kerja. Nanti hilang satu surat suara bisa jadi masalah di TPS ini. Nah, di sini petugas ketertiban sedang melakukan penyemprotan secara berkala di dalam TPS untuk mensterilkan lokasi TPS. Untuk beramai-ramai ke TPS karena tujuan, dan kepada Bapak Ibu warga Kota Gunung Stoli ketika ke TPS supaya membawa alat tulis. Ya, dan kami sampaikan bahwasanya pelaksanaan pemilihan pada tanggal 9 Desember adalah sampai jam 1. Oleh karena itu, kita harapkan kepada Bapak Ibu warga Kota Gunung, cepat kita ke TPS, cepat selesai urusan kita, maka bisa beraktivitas yang lain. Mari mengajak seluruh keluarga, kerabat, dan sahabat. Mari kita menentukan masa depan Kota Gunung Stoli tercinta. Kita beramai-ramai. Mari kita memberikan waktu untuk tujuan dari pemilihan penyelenggara. Semoga pada pesta demokrasi 2020 Pemilih maka boleh melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala. Kepada petugas ketertiban menjadi pilihan mayoritas warga Kota Gunung Stoli yang tercinta ini. Ya. Ada yang belajar. Jadi jika ada warga masih Kota Gunung Stoli ingin pindah memilih Kota Gunung Stoli yang dipandu oleh Pak Manutuna Harefa sebagai Dirjen, simulasi pemungutan dan penghitungan suara oleh Bapak Ketua KPU Kota Gunung Stoli. 6 kata-kata sambutan. Yang pertama dari Bawaslu Kota Gunung Stoli, kedua mewakili Wali Kota Gunung Stoli, dan ketiga dari Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara. Yang ketujuh penutup, 8 foto bersama. Dalam simulasinya. Baik, memang dia pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota, bupati, wakil bupati tahun 2020 ini kan agak berbeda dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelumnya. Kenapa? Karena untuk tahun 2020 ini kita melaksanakan pemilihan di masa pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu memang ada beberapa hal baru di TPS untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini. Pertama, seluruh pemilih itu dia harus memakai masker. Ini semata-mata sebenarnya untuk melindungi kita semua dari paparan COVID-19 dan ketaatan kita dengan protokol penanganan dan pencegahan penularan COVID-19.
Yang kedua, seluruh pemilih memang kita harapkan itu dia membawa alat tulis masing-masing supaya tidak terjadi tukar-menukar alat tulis antara pemilih dengan KPPS. Tapi kalau kemudian ada pemilih yang tidak bawa, tetap saja dia difasilitasi hak pilihnya. Alat tulisnya mungkin akan didisinfektan dulu oleh teman-teman kita di KPPS. Yang berikutnya, seluruh pemilih itu dia akan kita minta untuk cuci tangan sebelum masuk ke areal TPS di tempat cuci tangan yang sudah disediakan nanti di setiap TPS. Itu. Yang berikutnya, seluruh pemilih itu akan kita ukur suhu tubuhnya. Kalau ada pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius, mereka akan kita minta untuk memilih di bilik tersendiri yang nanti juga akan disediakan di seluruh TPS yang ada, khususnya di Kota Gunung Sitoli ini. Kemudian setiap pemilih itu nanti akan diberikan sarung tangan sekali pakai. Ini sekali lagi semata-mata untuk mencegah penularan COVID-19 dan ketaatan kita terhadap protokol penanganan dan pencegahan penularan COVID-19. Dan nanti areal TPS ini secara berkala juga akan kita semprot menggunakan disinfektan. Kemudian nanti pemilih yang sudah memberikan hak suaranya, jarinya itu tidak lagi dicelup ke dalam tinta, tapi itu akan diteteskan tinta ke jarinya oleh KPPS yang bertugas. Setelah itu kita minta mereka untuk kemudian mencuci tangan kembali sebelum meninggalkan area TPS. Itu saya kira hal-hal yang baru di TPS. Nah, hal lain yang baru juga itu nanti pada C pemberitahuan, KPPS kami juga akan menyampaikan jam bagi pemilih untuk datang ke TPS. Ini semata-mata untuk menghindari kerumunan yang ada di TPS. Tapi jam itu bukan merupakan patokan ya. Kalau kemudian misalnya dia diberitahukan harus datang jam 8, tapi dia baru bisa datang jam 8.30, itu tidaklah kemudian membuat dia kehilangan hak pilihnya. Ini semata-mata untuk menghindari kerumunan di TPS. Ini nanti akan terus kami sosialisasikan sampai menjelang hari H, supaya ada pemahaman dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, pemilih terkait hal-hal baru yang ada di dalam TPS. Dan ini juga kita tegaskan sekali lagi, semata-mata untuk melindungi kita semua. Melindungi penyelenggara, melindungi pemilih, melindungi para saksi, kemudian melindungi pengawas TPS dan stakeholder yang lain terkait supaya tidak terpapar COVID-19. Ya, bagi warga atau para masyarakat nanti yang tidak mengindahkan protokol, ada sanksi nggak yang dilakukan di TPS-TPS nanti? Memang tidak ada sanksi ya, tapi kita selalu menghimbau kepada mereka, mari kita lindungi diri kita dan keluarga kita. Kami ini adalah memfasilitasi itu semua supaya tidak ada ketakutan dari pemilih untuk datang ke TPS. Protokol ini sekali lagi bukan untuk memberatkan pemilih, tapi semata-mata untuk melindungi mereka semua. Supaya sekali lagi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini tidak menjadi klaster baru pada penularan COVID-19. Ya,